Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita pada hari ini mengadakan bincang santai live IG di IG Ma'had Asy-Syafi'i. Jadi mungkin untuk pemirsa IG Ma'had Asy-Syafi'i mungkin kita panggil sahabat Ma'had aja ya, biar lebih akrab gitu. Jadi ini adalah talkshow yang saya sendiri inisiasinya sebagai admin dari akun-akun media sosial Ma'had. Fungsinya adalah bagaimana kita berbagi cerita pengalaman-pengalaman baik itu mahasiswa atau stakeholder yang terkait, bisa juga dosen gitu. Jadi di sini sharing. Intinya adalah bagaimana supaya rekan-rekan sahabat Ma'had di seluruh Kalimantan Tengah atau Kalimantan pada umumnya supaya lebih dekat lagi dengan Ma'had. Yang kata orang tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi di sini bagaimana kita supaya lebih kenal lagi Ma'had. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu Muhammad Syarif Adi Pramana. Ya, betul. Ya. Jadi beliau salah satu alumni program studi bahasa Arab di Ma'had Asy-Syafi'i, alumni tahun 2020, dan sekarang juga masih sebagai mahasiswa IAIN ya? Ya, semester 5. Fakultas apa? Usuluddin Adab dan Nahwa. Program studi Ilmu Quran Tafsir. Masya Allah. Jadi kita di sini kedatangan tamu yang hari ini akan sharing bagaimana semangat supaya semangat dalam belajar bahasa Arab, kenapa sampai berminat belajar bahasa Arab, jadi seperti itu. Oke, kita mulai aja. Cek suara, tes. Gimana suara kita? Enggak? Iya. Tes. Jelas? Tes. Jangan lihat dulu. Oh ya. Oke. Gimana kabarnya, Syarif? Alhamdulillah. Ulun masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Iya. Aktivitas sekarang gimana? Berkurung diri di rumah atau seperti apa? Ya itulah. Kalau saya sih mengulang-ulang pelajaran yang telah lalu, terus merancang bagaimana menjalani semester 5 nanti di IAIN nanti. Mumpung karena daring juga bisa tanya-tanya ke kakak tingkat bagaimana pelajaran mereka dengan semester yang lalu, pengalaman mereka tahun yang lalu. Apakah lebih condong kepada IT, penggunaan IT, atau seperti biasa aja tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya itu. Jadi seperti itu ya kesibukannya. Ya. Jadi Syarif Adi ini luar biasa. Kenapa saya luar biasa? Karena dia ini kuliah di 2 tempat. Jadi sebelumnya kalau kita kan program Ma'had ini dia ada program yang terintegrasi dengan Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi memang hanya beberapa mata kuliah umum yang diambil di sana, tapi istimewanya saudara Syarif ini dia kuliah di IAIN yang tidak terintegrasi dengan Ma'had. Jadi kuliah di 2 tempat itu sesuatu yang berat gitu. Jadi untuk yang pertama ini kan baru selesai ya menyelesaikan program bahasa Arab di Ma'had, gimana rasanya? Saya pribadi sendiri mengucapkan alhamdulillah setelah memberi kesempatan kepada saya untuk dapat mengikuti program pembelajaran di Ma'had Asy-Syafi'i ini. Karena selama ini kalau saya belajar bahasa Arab itu kan biasanya 50% bahasa Arab, 50% Indonesia. Tapi kalau di Ma'had Asy-Syafi'i ini 100% bahasa Arab. Wah, Masya Allah. Wah, itu yang ingin saya cari. Waduh, bagaimana pengalamannya kalau 100% itu? Makanya Ana mau masuk Ma'had Asy-Syafi'i ini. Dan terima kasih kepada para ustadz-ustadz yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada saya, seperti Mudir Ma'had Ustadz Rahmani, Wali kelas Ana Ustadz Herwani,
Ustadz Gusti juga selalu memotivasi dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada mahasiswanya dan ustadz-ustadz yang lain. Rasanya gimana gitu setelah melewati ini kan program di Ma'had walaupun cuma 4 semester tapi lumayan berat lah mata kuliahnya kan kita tahu karena kita kan dia dengan kurikulum Lipia gitu yang dengan kitab silsilah yang memang asli kurikulum dari Arab Saudi gitu yang kata teman-teman yang lain atau sahabat Ma'had yang sedang kuliah di sini level 3 dan level 4 tuh level yang sangat berat gitu. Jadi bagaimana perasaan antum yang sudah bisa melewati itu gimana? Apakah perasaan lega atau seperti apa? Kalau lega sih, kalau saya sih biasa aja karena kan kita harusnya mengulangi lagi ilmunya, apalagi kan secara daring ini. Dan tentunya kalau menurut saya belajar secara tatap muka itu lebih gimana itu? Ada semangatnya, lebih ketemu, bisa berinteraksi dengan dosen-dosennya juga. Jadi mungkin bisa dipahami Sarif merasa kurang greget gitu. Karena lega sih lega, tapi kan kalau kita merasa kalau bertemu ustadznya itu serasa adem gitu. Sehingga lebih mudah memahami pelajaran gitu. Jadi sebagai alumni tahun 2020 kurang greget ya Sarif. Karena alumninya itu alumni Covid ya. Alumni Covid-19 gitu, kurang greget. Karena memang ada penyesuaian juga di Mustawa 4 ya. Iya. Iya. Mungkin kita bisa ngambil pelajaran di sini. Kita flashback ke awal dulu. Sebenarnya apa yang sebenarnya membuat antum itu tertarik belajar di Ma'had Asy-Syafi'i? Pertama sih ya karena lokasinya terjangkau di daerah Palangkaraya. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya ingin tahu bagaimana kalau proses belajar mengajar di Ma'had Asy-Syafi'i ini 100% bahasa Arab. Saya ingin merasakannya gimana. Oh, ternyata setelah melewati begini semua, saya harus meningkatkan lagi skill saya terutama dalam kalam gitu, berbicara. Tapi bermanfaat juga. Dulu yang waktu saya belajar itu kalau mau ngomong masih gitu, misalnya mikir dulu. Kalau di sini alhamdulillah bisa bisa menyampaikan walaupun sedikit demi sedikit dalam kalimat bahasa Arab, asalkan dengan percaya diri. Percaya diri saja itu modalnya. Oh iya. Berarti itu yang membuat tertarik para sahabat Ma'had, yang membuat Sarif ini tertarik karena di Ma'had itu belajarnya full bahasa Arab. Jadi kita menerapkan 100% bahasa pengantar itu bahasa Arab. Jadi sahabat, jadi itu yang membuat sangat tertarik ya. Mungkin selain juga dosen-dosen kita kan alumni dari Lipia dan Timur Tengah. Jadi itu kan membuat perkuliahan di Ma'had belajar bahasa Arabnya menjadi lebih hidup. Mungkin itu juga ya. Iya. Jadi serasa belajar di sana juga. Ya. Mudah-mudahan teman-teman anak, mungkin juga anak nanti bisa melanjutkan ke Timur Tengah sana. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita membahas ini yang menjadi alasan saya sendiri sebagai host di Instagram Ma'had, kenapa saya memilih Sarif Adi sebagai bintang tamu. Karena itu tadi saya ceritakan di awal, kalau dia itu kuliah di 2 tempat. Jadi kuliah di 2 tempat dan itu tentu tidak mudah karena kadang-kadang ada jadwal yang bentrok, ada apalagi di semester sekarang, semester yang kemarin itu semester 3 dan semester 4, mungkin semester 3 yang paling berat ya. Kalau semester 4 kan daring kemarin ya. Jadi agak ringan. Jadi bagaimana cara antum memanage waktu gitu, kuliah di 2 tempat? Kuliah di 2 tempat ini kan kita seperti kita tahu membaginya juga sangat berat. Pagi kita sudah mulai kuliah duluan di IAIN sana. Sorenya balik lagi atau paling tidak maghrib balik lagi karena tidak mungkin sore setelah balik dari kampus langsung ke Ma'had itu merasa tidak batin merasa tidak fresh gitu. Jadi kalau saya memanage waktunya, kalau sebelum ke Ma'had ya
sore itu jam 4:30 itu sudah selesai kuliahnya. Terus balik dulu kan, misalnya makan dulu, mandi dulu untuk membuat badan lebih segar lagi. Terus mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian setelah maghrib atau pas maghrib saya datang ke Mahat. Biar sekalian sholat maghrib di Masjid Mahat Asy-Syafi'i ini. Kalau untuk belajarnya jam 9 malam itu kan pulang. Merasa sudah capek gitu. Merasa sudah capek gitu. Jadi kalau saya belajarnya subuh aja. Biasanya kalau lepas salat subuh, karena itu kan otak belum terkontaminasi apa-apa gitu. Iya. Iya. Jadi belajar setelah salat subuh itu akan memudahkan untuk menerima pelajaran, mengulang pelajaran juga. Jadi kiatnya untuk memanage waktu untuk belajar bahasa Arab itu di setelah subuh ya kiatnya. Ya, kalau karena saya. iya. Jadi sekedar diketahui, mungkin ada yang bingung, apalagi sahabat Mahat yang sedang berkuliah, yang ikhwan. Syarif Adi ini memang ada beberapa hari yang dia itu datang, kalau perkuliahan ikhwan kan dia dimulai di jam 4 ya, di jam 4. Dan dia kan tadi ada bercerita datang ke sini maghrib. Jadi memang ada beberapa hari yang dia menyesuaikan jadwal di IAIN. Jadi memang mendapatkan izin khusus kepada kami. Tapi itu ada beberapa hari saja. Jadi mayoritas tetap dia datang ke sini jam 4. Dan jam 4 kalau tidak ada perkuliahan di sore gitu. Yang di sore memang awal-awal perkuliahan di IAIN itu sering masuk pagi ya. Sering masuk pagi. Jadi dia bisa ikut di Mahat full dari jam 4. Tapi ketika di semester 3 kemarin, dia ada beberapa hari, kalau nggak salah 2 hari yang kuliah itu yang datang ke sini maghrib gitu. Datang ke sini maghrib, jadi tidak bisa ikut perkuliahan di 2 jam pertama. Tetapi dia bisa mengejar di hari yang lain gitu. Jadi seperti itu. Mungkin nanti ada yang bingung gitu, kok datangnya maghrib gitu kan. Iya. Dalam 4 semester itu core kuliahnya di Mahat. Jadi ada 4 level. Kalau misalkan tamhidi itu termasuk yang tidak dihitung ya, karena itu kelas persiapan. Jadi kenapa kita ceritakan di sini hanya yang utamanya itu 4 semester. Jadi seperti itu. Jadi dalam 4 semester tentu ada pasang surut dalam belajar bahasa Arab. Apa resep antum agar selalu semangat? Karena tema kita hari ini kan bagaimana agar semangat dan bangga belajar bahasa Arab. Jadi apa resepnya supaya ibaratnya seperti iman kita lah, kan bisa menurun, bisa naik, bisa yazid wayankus kata orang Kak. Iya. Bagaimana cara ini memanage semangat gitu? Kadang kan letih belajar bahasa Arab, apalagi bahasa Arab itu susah gitu. Iya, saya pun merasa. Iya. Jadi bagaimana resepnya? Kalau boleh saya cerita dulu ya, ini kan perjalanan 4 semester. Semester 1 kan saya masuk Mahat ini, kalau nggak salah 2018, bulan September. Waktu itu kan saya nggak sengaja gitu ngomong bahasa Indonesia. Iya. Tapi mungkin ustadznya paham aja. Katanya, kamu harus mengikuti kurikulum di sini, kamu harus 100% bahasa Arab, kamu adalah mustawa awal, harus menjadi percontohan bagi murid-murid kelas tamhidi. Itu. Teruslah ya saya membiasakan kalam berbahasa Arab. Kalau biasanya kalau kita di kuliah, Pak, Ibu, saya mau izin gitu. Kalau di sini, afwan uridu an azhaba ilal hamam. Itu misalnya contoh perubahan dalam contoh nyata saya belajar dalam bahasa Arab gitu. Terus kalau di luar saya juga terbiasa menggunakan ana gitu. Saya. Tapi itu nggak apa-apa gitu. Membiasakan diri dalam berbahasa Arab. Itu semester 1. Kemudian semester 2-nya itu saya sempat mau berhenti. Masya Allah. Sempat saya mau berhenti. Kenapa? Bukan nggak semangat di sini, tapi karena ada suatu musibah. Di mana itu saya harus 1 bulan absen.
untuk memulihkan pikiran-pikiran saya. Saya sempat berpikir gimana ini saya tidak bisa turun lagi, saya tidak bisa mengikuti perkuliahan lagi, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya sebulan kemudian Allah mengizinkan saya kembali belajar ke sini, dan dalam keadaan seperti sedia kala, sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Masya Allah. Itu kemarin apa antum yang sempat down itu kejadian apa? Itu sempat Sakit? jatuh. Oh ya, kecelakaan ya? Ya, kecelakaan ya. Iya. Sempat ngedown itu. Karena kan waktu itu kan kecelakaan, terus ini berasa pusing, nggak bisa bangun gitu. Ya Allah, dalam hati kali, cobaan apa ini? Cobaan menuntut, apakah ini salah satu cobaan menuntut ilmu gitu? Karena kan Masya saya Allah. itu lagi OTW ke Mahat ya. Iya. Ya sabar, kuat terus yang kata ibu bapak ya. Sabar, kuat. Ingat tujuan kamu apa, agar meningkatkan agar lebih dapat meningkatkan skill bahasa Arab kamu, baik dari kalam maupun dari ilmu agama Islam. Akhirnya saya berjuang di sini semester 3 dan semester 4 saya mendapatkan ilmu itu semua, seperti fikih. Fikih kan memang kita sudah pernah belajar, tapi kalau versi Arab dari kitab aslinya kan kita belum gitu. Jadi saya tahu, oh ini referensinya. Ini referensi fikih yang biasa kami gunakan waktu di sekolah. Ini dari sini kitabnya, kan ada referensi di bawahnya tuh. Iya. Dari kitab A, kitab B, kitab C gitu. Terus semester 4 nih karena kan daring, saya kalau di rumah itu jadi gini. Kayak apa mata nih? Mata ini kan dari pagi sampai malam gitu, Masya Allah. Lihat HP terus ya? Ya. Laptop ya juga. Ya udah, tapi ini kan tanggung 6 bulan lagi. Ya udah, teruskan aja. Dari ini harusnya menjadi kesempatan buat kamu biar belajarnya lebih bagus lagi, biar lebih baik lagi. Kalau di rumah kan bisa ngarang-ngarang gitu. Kalau mau pengen apa gitu, mau pengen misalnya coba kamu bikin kalimat dalam bahasa Arab. Saya sudah siapkan itu, tinggal saya jawab nanti pas sudah gilirannya. Tuh ya, mungkin itu kelebihan daring salah satunya. Tapi kalau saya rasa kalau ada teman-teman itu saya rasa lebih semangat itu. Dan mungkin para netizen juga merasa bahwa kalau kuliah secara luring atau luar jaringan itu membuat kita akan lebih semangat karena ada teman-teman yang ada di sisi kita dan guru-guru yang selalu membimbing kita gitu. Ya, mungkin lebih ke ini lagi karena tadi kan cerita bagaimana dia sempat dapat musibah di ketika level 2 ya, Mustawasani itu kena kecelakaan dan 1 bulan itu nggak bisa ikut perkuliahan. Jadi itu memang membuat Syarif sempat down gitu. Jadi sebenarnya siapa yang memotivasi? Jadi orang tua ya yang selalu memotivasi agar tetap sekolah kuliah di Ma'had. Ya, memang faktor orang tua dan keluarga itu paling utama sih, Kak. Keluarga kan Sangat mendukung ya? sangat mendukung. Iya, apalagi bapak ya. Kemarin Bapak itu antar gitu. Antar jemput. ya, beliau itu kalau soal pendidikannya ya udah kamu saya antar aja gitu. Kalau urusan mahasiswa nanti bisa saja saya tangani. Berarti itu menunjukkan bahwa bukan apa-apa, beliau dilihat dari sikapnya, beliau sangat mendukung sekali saya datang ke Ma'had. Biar aja walaupun saya ngantar kamu maghrib sekalipun. Dan jam 9 saya yang jemput. Padahal jam 9 itu kan jam-jamnya ngantuk gitu kan, jam 9 malam. Tapi dia tetap meluangkan waktunya demi putranya, demi anaknya agar mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pendidikan di Ma'had Asy-Syafi'i ini. Masya Allah. Jadi kunci semangat ketika Syarif itu down itu salah satunya orang tuanya, karena saya sendiri itu mengawal bagaimana orang tuanya sering nganter. Jadi ini sangat penting untuk kita semua, agar mungkin ada beberapa orang tua kita yang juga tidak paham ya betapa pentingnya ilmu agama. Apalagi bahasa Arab ini kan bagian dari agama gitu. Kunci untuk kita memahami agama Islam, memahami Al-Quran itu tidak lain adalah bagaimana kita mempelajari bahasa Arab. Tetapi
orang tua Syarif itu sangat mengetahui hal itu sehingga sangat mendukung anaknya untuk belajar bahasa Arab. Mungkin itu kuncinya. Memang kita harus mungkin untuk rekan-rekan sahabat Ma'had yang masih sebagai mahasiswa, penting juga untuk mencari teman misalkan yang di asrama, penting juga untuk mencari sahabat yang selalu motivasi ya, memotivasi supaya agar kita selalu bersemangat. Mencari sahabat yang selalu mengajak kita untuk mempraktekkan bahasa Arab. Mungkin itu juga sangat penting untuk kita mencari lingkungan yang mendukung untuk kita. Mungkin itu ya. Terakhir, apa pesan-pesan untuk sahabat Ma'had yang mungkin ini kan mayoritas ada rekan-rekan mungkin yang belum kuliah di Ma'had, ada yang sudah yang lagi cuti atau berhenti, dan ada juga yang masih menempuh gitu, rekan-rekan kita yang masih menempuh pendidikan di Ma'had. Apa pesan untuk mereka? Ini kan ada yang mustawa salis, mustawa robi gitu, pesan untuk mereka apa? Kalau dari saya, apalagi kan COVID ini kan kita dituntut selalu semangatnya lebih 2 kali lipat lagi. Pesannya itu selalu optimis dan yakin pada diri sendiri bahwa kita akan melewati semuanya dengan baik-baik saja. Melewati rintangan dan tantangan yang kita dapatkan itu akan dilalui. Asalkan kita bersikap optimis dan percaya diri saja, kita pasti bisa melakukan semuanya. Jadi insya Allah perlu kami kabarkan juga untuk rekan-rekan sahabat Ma'had. Insya Allah Ma'had akan menerapkan perkuliahan secara offline. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Insya Allah, karena memang pembelajaran bahasa Arab sangat berat kalau Ma'had sendiri, karena dia memang pembelajarannya intensif. Jadi rencananya mudah-mudahan itu bisa mengurangi, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan kembali online. Jadi persiapkan, kita tetap semangat bagaimana agar menjaga kesemangatan kita dalam menuntut ilmu. Saya mau memberikan, boleh? Sedikit. Iya. Kita tahu bahasa Arab ini kan bahasa Al-Quran dan hadis Nabi juga. Nabi Arab, sahabat pun orang Arab juga. Dan apa pedoman bagi umat Islam dalam dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari? Itu Al-Quran dan hadis. Seperti dalam firman Allah, saya lupa gitu. Saya tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kalau tidak salah hadis ya. Saya tinggalkan kepadamu 2 perkara. Apabila kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis bahasa apa? Yaitu bahasa Arab. Makanya kita penting mempelajari bahasa Arab ini. Dia bahasa yang mulia. Karena kitab suci Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Terus, kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, Rasul yang mulia gitu. Terus, siapa yang menyampaikan, yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia gitu. Nah, terus Al-Quran Karim diturunkan pada bulan yang mulia juga, bulan Ramadan. Nah, itu betapa pentingnya juga kita mempelajari bahasa Arab ini sebagai bekal dalam mendalami ilmu agama Islam. Dan semoga saja di antara teman-teman ini bisa pergi ke Timur Tengah untuk lebih mendalami ilmu agama Islam dari para ustadz, dari para asatid, para masyayikh di sana. Saya rasa seperti itu saja. Iya, ini luar biasa sekali. Mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan dari situ bahwasanya agama kita itu memang berasal mayoritas, hampir semuanya itu menggunakan bahasa Arab, mulai dari Nabi berbahasa Arab, Rasulullah berbahasa Arab, sahabat, habis itu hadis-hadis dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab.
Jadi ini memang tidak bisa kita lepaskan bagaimana kita juga beribadah dari sholat, Ya. eh, Sholat kita sudah azan, itu kan menggunakan bahasa Arab ya. Ya. Jadi penting belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah kunci untuk kita memahami agar kita bisa beragama dengan lebih baik lagi. Ya. Mungkin terakhir, Sarif, ini memang fungsinya media ini adalah agar menjadi media yang memperkenalkan ma'had. Jadi agar orang yang jauh, yang belum datang ke sini, atau yang dekat, yang Palangkaraya tetapi belum tahu tentang ma'had, agar lebih tahu lagi. Mungkin apa pesannya untuk mereka-mereka yang belum atau yang mau belajar bahasa Arab, mungkin, atau yang sahabat ma'had yang belum berminat untuk belajar bahasa Arab, apa pesannya gitu? Oh, pesan lagi. Iya, nggak, maksudnya tuh buat mereka yang belum berminat belajar bahasa Arab apa gitu, supaya ngajak mereka lah. Jadi apa yang menarik di bahasa Arab? Ya seperti kata host kita tadi, kita tuh sudah tahu sholat, doa dari kecil. Bahkan kita lahir pun diazankan kan? Nah, azan itu dalam bahasa Arab. Betapa mulianya bahasa Arab ini karena kita sudah bahkan mulai bayi sudah dikenalkan dan bahasa Arab. Oleh karena itu, bagi yang ingin belajar bahasa Arab, niatkan mulai dari lubuk hati paling dalam. mulai niatkan dari lubuk hati yang paling dalam, dan sungguh-sungguh saya mau belajar bahasa Arab karena Allah Ta'ala misalnya. Yeah. Ya. Saya ingin belajar bahasa Arab karena ingin mendalami ilmu agama Islam lebih baik lagi dan menjadi pendakwah di daerah saya. Nah, itu bagus juga karena dia akan memberikan petunjuk kepada masyarakat yang di sana bagaimana Islam itu sendiri, dan dia mengajarkan juga bagaimana sholat yang benar, mana puasa yang benar, ibadah yang benar, atau mungkin bisa juga cara berdagang yang benar karena kita diatur juga muamalahnya kan selain ibadahnya. Nah, dari itu saya merasa bahwa bagi yang belum berminat belajar bahasa Arab, yang belum ada inilah, misalkan kenapa harus belajar bahasa Arab sih? Kalau orang kan di luar sering menganggap bahasa Inggris itu lebih wah gitu. Kenapa sih harus belajar bahasa Arab gitu? Supaya membuka mata mereka gitu. Dan juga ada rukun Islam kelima itu haji kan. Haji berarti kita berziarah ke Mekah dan ke Madinah juga berarti ya. Sebagai dua kota yang paling suci bagi umat Islam. Dan kita yakin pasti kita semua ingin ke sana kan. Nah, itu untuk beribadah ataupun menempuh pendidikan di sana. Makanya itu boleh saja belajar bahasa lain seperti bahasa Inggris boleh, bahasa lain boleh, tapi bahasa Arab juga jangan dilupakan karena itu adalah bahasanya umat Islam itu. Apabila kau ingin belajar bahasa Arab, maka segeralah datang ke Ma'had Syafi'i atau lembaga-lembaga terdekat di daerah Anda. Karena jika fasilitas sudah ada, kenapa dilewatkan gitu? Iya. Jadi sahabat Ma'had Asy-Syafi'i adalah lembaga bahasa Arab dan studi Islam satu-satunya yang di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Selatan yang menerapkan kurikulum Jamiah Islamiyah atau LIPIA. Jadi, dan kami berani mengklaim di Ma'had itu yang mana perkuliahan full bahasa Arab ya. Jadi kalau bagi rekan-rekan sahabat Ma'had yang berminat untuk belajar bahasa Arab, maka daftarlah ke Ma'had Asy-Syafi'i sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan DM ke admin atau datang langsung ke sini, insya Allah langsung kami layani. Jadi seperti itu. Dan sekarang pendaftaran masih kita buka sampai kita perpanjang karena kemarin kan masa pandemi, dan ini pun masih masa daftar ulang untuk mahasiswa lama. Jadi kami tetap membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru sampai tanggal 4 September. Jadi siapapun atau keluarga yang
mau berminat belajar bahasa Arab, silahkan datang ke sini atau DM ke admin akun ini. Silahkan mau tanya-tanya juga kami persilahkan. Pendaftaran tetap kami buka sampai tanggal 4 September. Jadi seperti itu. Jadi Jangan dilewatkan. Iya. Jangan dilewatkan pendaftaran ini. Insya Allah, karena insya Allah ilmunya akan sangat berguna bagi kehidupan kalian di masa datang. iya. Terima kasih Sarif sudah meluangkan waktunya untuk silaturahmi ke sini, untuk sharing, bercerita banyak bagaimana pengalamannya dalam belajar bahasa Arab, bagaimana naik turunnya kesemangatan dalam bahasa Arab, bagaimana dia juga sempat mengalami kecelakaan yang membuat dia sempat down untuk belajar, tapi alhamdulillah karena didorong dan keinginan, karena menyadari bahasa Arab itu sangat penting, selain juga didorong oleh orang tua yang sangat mendukung, sehingga dia bisa menyelesaikan kuliah program studi bahasa Arab dan studi Islam di Ma'had Asy-Syafi'i Palangkaraya. Terima kasih Sarif. Iya. Yang sekarang masih belum ini ya, belum bersalaman. Belum bisa. Iya. Jadi sahabat Ma'had, mungkin yang belum pernah ke Ma'had Asy-Syafi'i, kita duduk di salah satu pojok Taman Ma'had. Di Taman Ma'had mungkin terlihat bagaimana asrinya lingkungan Ma'had ya. Kita akan bisa keliling di sini. Kita memperlihatkan bagaimana ini. Nah, jadi ini adalah lingkungan Ma'had. Ini adalah salah satu pojok Ma'had, Taman Ma'had. Nah, jadi kita di sini kampusnya hijau gitu. Nah, ini kita mau lihat. Nah, ini salah satu gedung Ma'had. Ini gedung. Siapa tahu banyak rekan-rekan Ma'had yang belum pernah ke sini, belum lihat. Jadi di sini kita memperlihatkan supaya kita lebih dekat lagi dengan Ma'had.